Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bicarakan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Allahus somad, Allah itu tempat bergantung. Kita itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bergantung kepada yang lain-lain. Tauhid terbagi, ada tauhid zat. Zat Allah itu esa, tunggal. Tidak satu, tidak dua, tidak tiga. Murni, tidak terbagi-bagi, tidak terpecah-pecah. Ini kalau di dalam Islam. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan kau pikirkan zatnya. Karena engkau tidak akan mampu dan otakmu akan hancur. Ini riwayat Ibnu Nu'aim dan Ibnu Umar. Maksudnya banyak berpikirlah tentang ciptaannya saja. Kalau berpikir tentang zatullah, otak kita itu tidak akan sampai, tidak akan mampu. Yakin saja bahwa Allah itu ada, buktinya ciptaan-ciptaannya banyak, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal. Tauhid sifat, tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah itu. Sifat Allah itu termasuk asmanya, namanya juga 99 asma Allah. Tidak ada yang menyamai, ya, tetap berbeda. Asy-Syura ayat 11. Tauhid wujud, artinya Allah itu wujudnya satu, esa, tunggal, ya, tidak terbilang. Kalau dikatakan Allah itu 2, 3, ya, terbilang, inilah dalam Islam itu dikatakan musyrik, syirik, ya, menduakan Tuhan. Tauhid af'al, Allah lah sendiri yang mencipta dan memelihara alam semesta. Al-Furqan ayat 2, dialah yang menetapkan ukuran serapih-rapihnya. Semua adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kamu dan apa yang kamu ciptakan. Hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh sombong, walaupun kita bisa merasa nggak bisa, walaupun pintar kita jangan merasa pintar, hanya dipintarkan oleh Allah. Kalau mampu dimampukan oleh Allah, kalau kaya dikayakan oleh Allah, kalau kuat dikuatkan oleh Allah, bukan kuat sendiri. Buktinya apa? Kenyataannya apa? Banyak orang yang nggak kuat, ya. Misalnya jatuh sakit, nggak kuat berjalan, ya, nggak kuat juga bergerak, ya. Nah ini, apa ini? Ini adalah ketentuan Allah. Misalnya maaf kita jatuh stroke, ya. Ingin kita mah kuat terus badan ini, ternyata walaupun dikuat-kuatkan nggak kuat. Karena kekuatan itu dari mana? Dari Allah. Harus kita syukuri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita berdoa waktu habis sholat, ya. Apa? Allahumma ftah alaina abwabal khair, abwabal ni'mah, abwabal rizki, abwabal barakat, abwabal syihah, abwabal quwwah. Nah, bukakanlah pintu kekuatan, ya. Ya ini, berikanlah kepada kami kekuatan untuk kuat, kuat beribadah, kuat bergerak, kuat berjalan, kuat apa melakukan apapun. Abwabal quwwah, abwabal salamah, abwabal jannah. Nah ini, jadi rutin berdoa, ya. Kemudian juga bersyukur
Semoga syukur ini selalu ada pada kita. Berdoa juga, Rabbi auzina nashkura ni'mataka allati an'amta alaina alayya wa ala walidayya wa an'amna sholihan tarallahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jadikanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang selalu mensyukuri nikmat, ya. Ini mensyukuri nikmat Allah semoga. Kemudian tauhid, ibadah hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Jangan minta kepada selain Allah, karena selain Allah itu tak berdaya. Selain Allah itu adalah semua ciptaan Allah. Kenapa kita meminta kepada ciptaan Allah, bukan ke Allah sendiri? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, hanya kepada Engkaulah kami meminta. Meminta apa? Ingat, dia masih berkelanjutan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya. Mana yang jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Para nabi, para sahabat nabi, para ulama, ya. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, itu an'amta alaihim. Ghairil maghdubi, bukan jalan yang dibenci, ya, bukan jalan yang dibenci, dan bukan jalan yang sesat. Walab dolin, bukan jalan yang sesat, ya. Nah, ini tauhid ibadah namanya. Kemudian tauhid qasdi, ibadah yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am 162. Tauhid tasri, hanya Allah lah pembuat hukum yang paling sempurna. Kalau manusia itu walaupun dia membuat hukum tidak sempurna, ya, kalau dibandingkan dengan hukum Allah itu maha sempurna. Manfaat iman dan pengaruhnya. Iman melenyapkan kepercayaan kepada benda. Benda-benda tertentu itu adalah ciptaan Allah, walaupun bagaimana dia tidak berdaya, ya. Ya, hanya Allah lah yang membuat dia berdaya. Ini tidak ada apa-apanya. Makanya kita yakinlah, berserah diri, bermohon itu kepada Allah saja. Iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Hidup mati urusan Allah. An-Nisa ayat 78. Bukan berarti konyol. Bukan. Menghadapi maut itu artinya kalau datang maut, waktunya maut, ya sudah siap, ya. Siap, tidak usah takut. Tetapi tetap usaha, usoli dan usaha bekerja dan yang maksimal. Tetap, tidak usah takut, karena bagaimanapun maut itu akan datang, walau fi burujim musyayyadah, walaupun di dalam peti yang kuat. Tetap, sekarang biar nggak mati masukin dia peti, dikunci, udara nggak keluar, tetap mati kalau sudah waktunya mati. Wa idza jajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya mati, maut itu pasti datang. Walaupun bagaimana ada orang menghalangi, jangan maut, jangan mati, tetap saja nggak bisa. Dokter mana yang bisa menghalang? Manusia mana yang bisa menahan kematian? Malah dokter juga bilang, ya terserah yang maha kuasa, terakhirnya pasrah. Kita hanya usaha saja mengobati. Iman menanamkan sikap self-help dalam kehidupan, tenang, tentram jiwanya. Iman memberikan ketentuan kehidupan yang baik, hayatan thayyiban. Iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Iman memberikan keberuntungan. Demikian manfaat iman dan pengaruhnya bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.